Bang, tadi kan kita udah janji mau ngomong ijazah, ya 15 menit aja lah. Ini udah lebih 15 menit. Kita cari irisannya. Ada irisannya. Ada ya. Ada irisannya. Terkait dengan pertemuan di Komisi Reformasi Polri. Kan Refli Harun diundang, kemudian muncullah tersebar ke media undangannya yang akan hadir ini, termasuk ada Roy Suryo, ada Rismon. Kemudian Tifa juga. Begitu datang di PT IKA pada saat pertemuan ditolak kehadirannya. Apakah memang karena mereka pasti akan diyakini oleh Komisi Reformasi akan bicara ijazah, atau jangan-jangan memang sengaja udahlah nggak usah dibahas itu di dalam pembahasan? Tidak ditolak, Bang. Diterima, duduk di belakang, tapi tidak boleh bicara. Nggak boleh bicara. Jadi duduk kita kayak orang ini lagi kondangan gitu. Tapi kondangan masih penting, masih bisa makan ayam kan? Ini cuma diam aja. Kayak kerasukan, Mang, bengong. Jadi ya tentu saja komisi harusnya membuka ruang untuk siapapun memberikan masukan terkait kinerja kepolisian. Dan RRT ya istilahnya, Roy, Rismon, Tifa itu kan sedang berurusan dengan aparat berwajib yang namanya kepolisian. Tentu saja itu lembaga yang sedang mau direformasi oleh tim ini, begitu ya. Nah pertanyaannya kok tiba-tiba ada pengecualian, ada apa gitu ya. Kan juga aneh kan, bagi saya tim reformasi ini harusnya sensitif dengan respon publik. Kalau ada pembatasan begini, apa pendapat publik? Apakah tim betul-betul ingin menampung aspirasi atau bagaimana? Kan bagus ya mendengarkan orang yang kemudian berurusan langsung dengan kepolisian soal ini. Kan mereka mengkritik soal perimbangan sikap kepolisian terkait laporan. Laporan mereka dahulu, tetapi yang diurus kok laporannya yang masuk kemudian tim Pak Jokowi. Nah itu kan perlu mereka sampaikan. Dan ini juga kesempatan di tim itu kan ada 4 Kapolri kalau saya tidak salah. 4 mantan Kapolri dan satu yang aktif. Kan mereka bisa jelaskan, jangan-jangan RRT yang salah paham gitu ya. Bukan Anda yang duluan, menurut tanggal penerimaan Pak Jokowi duluan misalnya kan. Jadi kesalahan paham itu tidak soal menuding kepolisian. Nah ini kan tidak, orang menjadi timbul tanda tanya baru kok kemudian informasi dari RRT ini dikecualikan. Kan agak konyol juga sarannya ya. Boleh masuk tapi diam. Ya itu apa bedanya dengan duduk di luar? Mendingan di luar aja. Mending di luar aja. Masih bisa ngopi. Masih bisa macam-macam lah ya. Nah bagi saya perlu kebijaksanaan soal ini. Nah ini juga indikasi penting sebenarnya Bang. Apakah tim reformasi betul-betul punya keinginan mereformasi kepolisian? Mereka saja tidak progresif ya, apalagi kemudian upaya-upaya untuk itu. Apakah ini karena hanya faktor ada 2 orang yang di luar pemerintahan dan kepolisian, sehingga ya kalau di voting udah kalah suara duluan. Di tim ini ada 3 profesor, dan 3 profesor ini punya mazhab yang beda-beda. Nah itu dia, itu jadi karena beliau bertiga adalah guru-guru saya tidak langsung ya, saya tahu perbedaan mazhabnya itu aja. Jadi menarik juga ya. Ada mantan Kapolri, ada Kapolri, ada 3 orang profesor, ketiga-tiganya hukum tata negara. Yang mau direformasi di kepolisian itu tidak soal kewenangan ketatanegaraannya, tapi hukum acara, pidananya. Kan ada Prof. Otto Hasibuan juga kan di dalam. Iya, tapi orang pemerintah semua kan. Kalau katanya mau dikedepankan akademisinya. Nah harusnya bukan sekedar Prof. Jimli, harusnya ada profesor hukum pidana dan hukum acara pidana gitu ya, yang kemudian perlu menjelaskan. Untuk soal ruang hukum administrasi, kayaknya 3 orang ini sudah cukup kapabel ya. Prof. Mahfud itu dulu ngajar hukum administrasi negara, ada bukunya juga. Karena kan perlu dikedepankan oleh polisi, jangan pemidanaan dulu, tapi perlu kemudian administrasi dulu. Nah saya tidak melihat ada upaya yang sangat penting yang ada ahlinya di sana. Tapi katakanlah begini ya, mereka mungkin menampung keterangan dari yang lain. Nah, tinggal soal apakah mereka berani menerapkan itu.
Karena Bang Gaib banyak data tuh teman-teman Reform for Police misalnya, RFP itu adalah koalisi masyarakat sipil, punya data penelitian panjang betul. Mbak Bibip tuh agak lucu tuh, diundang oleh teman-teman kepolisian untuk didengarkan masukan. Lalu beliau bilang, tonton sequelnya Dirty Vote, chapter 2, bagian reformasi kepolisian. Jadi cuma tinggal bilang gitu, kalau Anda serius, Anda sudah nonton. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Gagasan teman-teman banyak. Ada yang bilang pisah gitu ya, antara polisi nasional dan polisi daerah, ada di bawah kementerian, ada urusan-urusan tertentu harus ada berupa pemolisian masyarakat dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Nah, data itu dipakai atau enggak? Nah, itu soal keseriusan. Udah diajak ngobrol sama tim reformasi Bang Ferry? Belum. Ya karena Mbak Bibipnya udah jawab. Iya. Tonton Dirty Vote-nya. Iya. Jadi kurang lebih memang sebenarnya data itu banyak. Bahkan tidak perlu berbasa-basi ngobrol dengan figur-figur tertentu hanya untuk bilang kami sudah menampung aspirasi. Karena biasanya sering terjadi seperti itu. Undang figur-figur tertentu, kemudian tunjukkan ke publik. Pada saat ditanya, ya ini kan belum menyerap aspirasi publik. Kami sudah mengundang tokoh publik, kami punya dokumentasi gitu. Betul, itu sama dengan KUHAP kemarin. Jadi lebih cenderung mengundang orang untuk hanya pembenaran dari apa yang sudah disimpulkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya sudah ada seperti apa, tetapi pandangan orang diperlukan untuk menganggap ini sangat partisipatif. Bagi saya sih sebenarnya gampang ya. Kalau saya mazhabnya adalah pemisahan polisi dan polisi harus di bawah kementerian. Itu ya kalau menurut. Sesimpel itu. Dia di bawah kementerian, orang TNI aja di bawah Kementerian Pertahanan. Kenapa polisi yang sipil tidak di bawah kementerian? Karena konsepnya gini, ini republik sipil. Semuanya di bawah sipil. Sebab militer dan sipil yang dipersenjatai punya potensi menyalahgunakan kewenangan karena dia bersenjata. Setiap godaan kekuasaan adalah menyimpang, Bang. Itu teori yang tidak terbantahkan ya. Saya ulang aja ya. Acton itu kan selalu bilang power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sifat kekuasaan itu intinya menyimpang, kekuasaan yang absolut sudah pasti dan pasti menyimpang. Oh, makanya banyak aktivis yang sebelumnya begitu gencar mempertahankan idealisme, begitu tiba-tiba dia menyimpang. Ya, ada pertanyaan mahasiswa saya, Bapak begini-begini besok menyimpang juga nggak? Saya jawab, jangan Anda pikirkan masa depan yang belum terjadi. Tugas anak muda adalah sebaik-baiknya menyuarakan kebenaran yang dia yakini. Karena kata Tan Malaka, kebenaran itu, idealis itu, adalah benda mahal yang hanya dimiliki pemuda. Besok Anda tua, kita belum tentu memiliki hal jangan itu. Jangan dipikirkan, jangan juga cemburu. Dulu dia aktivis begini, ya sifatnya begitu ya. Kalau dalam cerita agama ada Imam Barsisoh itu ya. Orang alim betul, tapi matinya kafir dia. Jadi aktivis juga begitu. Misalnya saja matinya kafir gitu. Kalau polisi itu harus jadi sipil. Sudah sipil. Udah sipil ya? Semenjak reformasi sipil. Berarti putusan MK sebenarnya nggak perlu dong tuh yang bahwa polisi harus turun dari jabatan sipil. MK membenahi undang-undang yang menyimpang dari kodrat konstitusional. Pasal 30 Undang-Undang Dasar bilang bahwa tugas kepolisian dan militer itu cuma satu. Satu tugasnya pertahanan, satu keamanan. Tidak ada tugas lain. Tidak ada, kalau di Mahkamah Agung, Abang lihat pasal 24A, kewenangan Mahkamah Agung 1, 2, 3, dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Ada lainnya nih. Kalau polisi cuma satu, keamanan. Apa urusan keamanan itu? Mengayomi, melayani, melindungi warga negara dari situasi ancaman internal dalam negeri. Melindungi, mengayomi, melayani, Bang. Nggak menafkahi? Nggak sampai ke sana. Namanya. Enak betul juga ya. Kalau coba bayangkan orang. Banyak yang menafkahi soalnya.
Orang yang kemudian diperintahkan melayani masyarakat tiba-tiba menabrak orang, mukul orang. Polisi kita punya tabiat militer dari dulu. Itu yang mau dihilangkan. Pasca 98 kita sepakat. Polisi itu sipil, militer itu militer. Mereka memang dilatih untuk membunuh dan dibunuh. Maka urusan mereka kan pertahanan. Pertahanan. Ya. Ancaman dari luar. Kalau dia tidak membunuh, orang lain akan membunuh negeri ini. Nah, kalau ini sipil yang bertemu sipil, cuman satu diberi senjata, pentungan, pistol dan lain-lain. Nah, masa sipil bertemu sipil saling bunuh kan tidak mungkin. Tapi ada tabiat masa lalu ya, dulu akabri kan, tiba-tiba dipisah, tapi masih anasir-anasir masa lalu itu terbawa-bawa. Nah, ini yang mau dibenahi dan itu yang jadi tugas dari Komisi tim reformasi. Nah, ini profesor ini nggak usah diajarin, dia tahu polisi itu sipil, cuman dipersenjatai. Nah, sipil yang dipersenjatai bukanlah ASN. Putusan MK menegaskan itu. Anda tugasnya satu, nggak usah ASN. Problematikanya nggak ada orang di dunia ini, Bang, mau dikasih beban kewenangan ganda. Nggak ada. Kalau bisa satu aja, itu udah berat mengamalkannya. Kok tiba-tiba teman-teman kepolisian mau diberikan beban ganda yang ngurus sipil, layanan publik itu? Kok kemudian tidak fokus kepada keamanan? Ya karena kehidupan mereka tidak sejahtera. Ini persoalan intinya. Siapa yang sejahtera? Bintang-bintang di langit. Yang di darat nggak ada sejahteranya. Nah, ini perlu dipikirkan tim reformasi untuk memperbaiki kesejahteraan ini. Saya kasih gambaran nih, Abang Ike dan Bang Gaib, coba bayangkan. Ada penyelidik dari kepolisian sedang berburu bandar narkotika kelas internasional. Kan keren betul tuh ya, Bang. Pasukan khusus tuh harusnya tuh ya. Sedang keren-keren begitu, datang telepon istri, Bang. Rinso habis, Bang. Ini iklan ya. Deterjen habis. Anak kurang jajan. Bayangkan sedang anak mau piknik. Anak mau piknik. Pengalaman pribadi. Karya wisata. saya sering juga. Ini anak mau piknik nih. Nah, bayangkan fokus mereka pasti buyar tuh, Bang. Mau nangkap penjahat internasional tiba-tiba ngurus urusan yang mestinya sudah selesai oleh negara begitu ya. Nah, ini kan pekerjaan mudah sebenarnya tapi tidak pernah dikerjakan negara. Kan tinggal dihitung rumah layak huni untuk kepolisian dan militer kita berapa. Biaya beban tanggungan untuk pendidikan dan kesehatan berapa. Biaya tambahan untuk pariwisata berapa. Bayangkan tiap hari ketemu penjahat, masa nggak dikasih sesuatu yang bisa menjernihkan pikiran mereka. Dihitung semua, itulah paket anggaran paling layak untuk kepolisian kita. Tapi anggaran itu sebenarnya ada nilainya yang tidak layak. Ada, Bang. Mengadakan makan nggak jelas triliunan aja kita bisa, Bang. Mengadakan berbagai event yang triliunan kita juga bisa, Bang. Kenapa untuk polisi kita sendiri kita nggak bisa, Bang? Kalau kita lihat di TV ya, ada damkar. Kan kita suka nonton film. Dicinta-cintai sekarang ya. Iya, ada damkar di luar negeri, itu begitu rumahnya itu mewah-mewah. Terus polisi juga detektif, itu tinggal di apartemen, mobilnya bagus. Terus saya tanya sama teman saya yang ada di sana, di Amerika, di Eropa, emang mereka kaya? Karena memang gajinya besar. Bahkan di beberapa negara itu pekerja yang kasar, damkar itu jauh lebih besar gajinya dibanding yang lain. Karena pelayan publik. Karena layanan publik dan resiko yang tinggi yang dia tanggung. Jadi begitu ada dia meninggal, itu asuransi buat keluarganya itu besar sekali. Besar sekali. Kenapa di kita nggak bisa? Karena pelayan publik kita bisa, cuman tidak mau kan. Kalau bisa fasilitasnya bisa kita lakukan. Negeri kita kaya kok, Bang. Tapi kenapa aparat dibuat punya ketergantungan begitu? Karena ada penjahat yang ingin pelayan publik soal sektor keamanan ini punya ketergantungan. Sehingga kalau punya ketergantungan kan mudah disogok, Bang. Iya sih, benar. Jadi mereka ada sistem yang membuat sistem kita rusak. Itulah publik yang harus menyuarakan. Di beberapa negara, Bang, konsepnya bahkan publik bisa mengganti polisinya.
Ini kan pelayan mereka ya. Iya. Iya. Kalau malas-malas ganti mereka. Ada town hall meeting, kami tidak nyaman dengan kepala polisi ini, kami ingin ganti. Oh, kalau di film itu ada sheriff ya. Ya. Semacam itu tingkatan terendahnya. Tingkat terendah itu ada sheriff, dan sheriff dipilih dari Dipilih oleh warga. dipilih oleh warga. Kita ada penelitian Pusat Studi Konstitusi ya tentang polisi pemasyarakatan kepolisian itu. Salah satunya di setiap daerah itu punya kok polisi dalam urusan adat. Kalau kampung beliau itu kan Paganagari namanya. Kalau di Bali Pecalang. Pecalang. Itu sudah bisa jadi polisi masyarakat. Negara ngaturnya sedemikian rupa. Sehingga menyelesaikan juga permasalahan soal jumlah kepolisian itu harus berimbang dengan jumlah publik yang mereka layani. Kita itu kan satu orang bisa ribuan tuh. Kalau idealnya kan satu polisi 100 orang. 100. Gitu ya. Nah kita ini saja tidak terselesaikan. Padahal itu remeh sekali itu bisa diselesaikan. Belum lagi soal kesejahteraan. Itu memang syarat Bang. Gimana ceritanya kita cari orang memburu para bandit. Tapi banditnya punya kekayaan yang bisa menggoda mereka. Kita polisi memburu, aparat memburu penyelundupan kayu di Kalimantan, Riau dan sekitarnya, sementara mereka gajinya kecil. Lalu petugas bilang, lu ngapain buru gua? Nih, Ambil aja sekian. ambil Sekian persennya silakan. Nah itu kan problematika yang harusnya segera diselesaikan negara. Karena begitu negara membiarkan, tingkat kecemburuan, kemarahan dan segala macamnya akan membangun sistem yang koruptif itu. Jadi orang biasa aja tuh. Tapi kalau dibandingkan dengan TNI yang secara konstitusi yang bertugas sebagai pertahanan, kan anggaran di Polri ini lebih besar ketimbang TNI. Iya. Nah, masih perlukah penyetaraan kesejahteraan itu? Soal ini bukan soal anggaran, besar-besaran anggaran, tapi anggaran yang besar itu merembes ke bawah enggak itu ya? Dinikmati oleh polisi-polisi dengan jabatan terendah atau enggak? Kan faktanya tidak. Kan Abang bisa lihat rumah polisi kita seperti apa. Hampir seluruh aparat penegak hukum kita itu hidupnya di bawah standar kesejahteraan sepatutnya. Setuju saya. Baik itu polisi, militer, jaksa, hakim. Hakim itu profesi hukum tertinggi itu Bang. Wakil Tuhan. Wakil Tuhan di muka bumi. Sudah disyaratkan mereka anak-anak pintar fakultas hukum, masuk jadi hakim, tiba-tiba yang IPK di bawah mereka yang jadi advokat dan lain-lain hidupnya bermewah-mewah. Itu kan membangun gap yang bisa merusak perspektif orang. Kalau gitu ngapain jadi orang baik ya? Begitu masuk ke pengadilan, hakimnya pakai Mio, pengacaranya pakai Lambo. Bertemulah di pengadilan. Contohnya itu sekali. Ya kan? Hakimnya pakai Mio. Itu hakimnya perempuan kayaknya. Mio pink kan? Pengacaranya pakai Lambo. Oke. Temenan nih, bro, sampai ketemu di ruang sidang. Yang pakai Mio. Ini si orang dulu kuliah nyontek gua. Jadi itu problematika yang sebenarnya sudah ada kajiannya menumpuk itu. Ini profesor-profesor itu tidak perlu lagi punya banyak cerita. Harusnya mereka tampil diskusi dengan publik. Ini loh, rancang bangun yang kami lakukan. Apa saran Anda? Ini jangan Ya, ambil karena dulu. semuanya sudah ada ya. Sudah ada contoh. Paling ekstrim itu contoh Georgia. Bubarkan, bentuk lagi. Iya. Satu malam itu semua dibubarkan. Semua dibubarkan. Nomor 2 Hong Kong. Lembaga khusus seperti KPK tugasnya memberantas korupsi di kepolisian. Itu sekarang ditiru oleh Australia. Australia itu contek kita nih. Ini perlu diketahui juga oleh orang Australia itu nyontek kita. Mereka baru buat KPK 2023. Bentar, Bang. Jarang-jarang negara lain Mencontek Indonesia untuk kebaikan. Cuman modelnya jadi berbeda. Mereka punya, ini contoh yang salah nih. Jadi apa yang mereka lakukan? KPK hanya fokus untuk menyelesaikan korupsi di sistem kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Itu doang. Urusan korupsi orang-orang lain diurus polisi, jaksa, dan hakim. Jadi mereka adalah lembaga yang mengawasi. Provosnya aparat berarti ya? Ya, cuman tugasnya di isu korupsi. Isu korupsi aja ya? Korupsi aja. Itu menurut saya paling bagus. Sehingga ada target KPK itu. KPK kan hobi ya, semua jadi musuh KPK, tangkap sana, tangkap sini. Tapi hasilnya nggak ada sistem yang berubah.
KPK harus pasang target begitu. Salah satunya pembenahan kepolisian. Itu model Hong Kong. Nah, model Indonesia nih yang unik. Nggak jelas modelnya. Pokoknya seolah-olah semua mau dirapikan, mau ditangkap sampai Antartika, sampai gurun pasir terluas. Tapi what is the execution is? Nggak ada implementasi yang mau dieksekusi itu. Semuanya omon-omon doang. Kayak KPK menangkap kepala dinas PUPR daerah. Buat saya tuh, kok nangkap kepala dinas ya? Harusnya kan itu levelnya yang lebih kakap gitu bang. Kepala dinas mah biarin. Itu gara-gara cemburu sama polisi dan jaksa, mamer uang banyak-banyak, ternyata pinjaman dari bank kan. Itu kan konyol dan super bang? konyol. Kenapa bang? Maksudnya apa penegak hukum kita seneng gimmick juga? Dan saling berlomba-lomba berkompetisi gitu. ya. Ya karena orang suka yang gimmick, bukan substansial. Akhirnya KPK juga terjerat yang gimmick-gimmick begitu ya. Tiba-tiba pamer uang, pinjam ke bank dekat KPK, harus dikembalikan sore. Betapa lucunya narasinya nih bang. Harus dikembalikan sore itu. Sore Gimana itu. kalau dirampok? Bayangkan kalau itu duit yang tersisa di bank cabang itu. Bayangkan betapa sistem keuangan orang rusak gara-gara cuman ingin nampil doang. Jadi kan ini korupsi itu sendiri sebenarnya bang. Inilah korupsi itu sendiri. Jadi penyimpangan tanpa disadari itu loh korupsi sendiri. Nah ini gara-gara ya orang tidak tahu tugasnya, integritasnya bermasalah dan punya catatan yang menurut saya perlu betul-betul dirapikan bang. Jadi KPK itu tugasnya apa? Fokus tuh. Nah, jadi kemarin kalau Pak Prabowo ya, imajinasi saya, ini kan tim profesor-profesor ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan hanya polisi itu. Seluruh sistem hukum kita itu dibenahi, dirombak. Katakanlah dimulai dari kepolisian, tapi yang serius. Jangan cuman pegang karena nama besar Jimli Asidiki, Yusril dan Mahfud MD. Kan orang nggak butuh lagi yang begitu-begituan. Orang butuh eksekusi yang kemudian bisa mengubah sistem yang ada. Nah berani nggak Prof Mahfud, Prof Jimli, dan Prof Yusril bilang pemisahan polisi dari polisi nasional dan polisi daerah. Kenapa dipisahkan bang? Karena kekuatan yang besar butuh checks and balances. Ya. Kalau polisi terstruktur, begitu dia jadi mafia, semua tuh Bang Ike jadi mafia. Semuanya sama. Tapi kalau ada polisi nasional, polisi daerah, kalau polisi nasional main-main aneh di daerah, pasti di daerah itu kan, daerah bisa nangkap mereka. Berarti di daerah tuh bosnya kepala daerah? Kepala daerah. Itu mirip di kotanya Batman dong? Nah, Gotham City. Aku pikir tadi itu bakal, itu federalis betul itu cara pandang gitu ya. Tapi rupanya Gotham ya contohnya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kepala daerah? Karena selama ini kepala daerah itu sering jadi ATM-nya